Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tefania Zaputri dengan NIM 2042169. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 8 mata kuliah Administrasi Kepegawaian yang diampu oleh Ibu Yulia Hanuselina SIP MAP. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah hak dan kewajiban ASN serta P3K. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pada pasal 21 terdapat hak ASN sebagai berikut. Yang pertama, ASN berhak mendapatkan gaji, tunjangan, lalu memperoleh cuti. Lalu ASN juga berhak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua, lalu mendapatkan perlindungan atau memperoleh perlindungan atas risiko kerja. Selanjutnya yaitu ASN juga berhak mendapatkan kompetensi, pengembangan kompetensi. Lalu ASN juga berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Selanjutnya ASN berkewajiban yaitu pertama setia taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ASN berkewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN, serta menjaga netralitas. Lalu selanjutnya adalah hak dan kewajiban TNI. TNI berhak mendapatkan penghasilan yang layak, pensiun dan tunjangan, lalu mendapatkan masa persiapan pensiun atau MPP, lalu mendapatkan tanda jasa kenegaraan, lalu pengembangan kemampuan dan kenaikan pangkat dan jabatan. Lalu TNI berkewajiban yaitu adanya sumpah prajurit, lalu berpedoman pada kode etik, lalu adanya netralitas politik, yaitu prajurit dilarang melakukan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Lalu TNI berkewajiban bersikap profesionalisme. Selanjutnya adalah hak Polri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Polri berhak mendapatkan gaji dan tunjangan, lalu mendapatkan hak cuti, pelayanan kesehatan, pensiunan dan hari tua, yaitu hak pelengkapan perorangan, bantuan hukum dan perlindungan, hak tanda kehormatan, perumahan dinas, transportasi dan lainnya. Lalu terdapat kewajiban Polri yang diatur pada pasal 13 hingga pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu Polri wajib memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu Polri juga wajib melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum. Lalu Polri juga wajib melayani kepentingan masyarakat, lalu melaksanakan tugas lalu lintas, melaksanakan tugas berdasarkan perintah pengadilan. Lalu selanjutnya itu jenis jabatan struktural dan fungsional pada ASN, P3K dan TNI dan Polri. ASN memiliki dua jabatan, yaitu yang pertama adalah jabatan struktural atau manajerial, yaitu jabatan yang berfungsi memimpin dan mengatur unit kerja seperti kepala dinas, sekretaris daerah, dan kepala bidang. Lalu jabatan fungsional yaitu jabatan menuntut keahlian tertentu seperti analis kepegawaian, auditor, penata, dan lainnya. Sedangkan P3K hanya dapat menduduki jabatan fungsional sesuai dengan kontrak kerja dan kompetensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu TNI memiliki dua jenis jabatan utama, yaitu jabatan struktural dan fungsional juga. Jabatan struktural meliputi seperti Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Komandan Kodam dan sebagainya. Lalu sedangkan jabatan fungsional seperti instruktur, dosen dan tenaga ahli militer. Polri juga memiliki pembagian serupa. Pada jabatan struktural, Polri yaitu seperti Kapolri, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek. Selanjutnya, jabatan fungsional meliputi penyidik, psikolog, kepolisian, instruktur pelatihan, dan lain-lain. Pangkat jabatan persandingannya yang pertama adalah ASN dan P3K. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan seorang dalam struktur birokrasi, misalnya penata muda, penata hingga pembina utama. Jabatan adalah posisi atau peran yang diemban berdasarkan kompetensi dan struktur organisasi. Pada ASN, pangkat dan jabatan memiliki jenjang dari golongan 1 hingga 4, sementara pada P3K tidak terdapat golongan pangkat. Lalu pada pangkat dan persandingan pada TNI dan Polri. TNI memiliki 3 jenjang utama, yaitu TNI dan Polri memiliki 3 jenjang utama, yaitu Tamtama, Bintara, dan Perwira. Perbandingan dengan ASN secara umum, ASN atau eselon 2 setara dengan kolonel atau AKBP, sedangkan pada eselon 1 setara dengan jenderal atau komjen.
Selanjutnya adalah sistem penggajian dan fasilitas ASN dan P3K. ASN menerima gaji berdasarkan golongan dan masa kerja yang diatur dalam PP nomor 15 tahun 2019. Selain gaji pokok, ASN juga mendapatkan berbagai tunjangan. Lalu selanjutnya P3K memperoleh gaji sesuai jabatan fungsionalnya dan mendapatkan tunjangan setara ASN namun tidak memiliki hak pensiun. Lalu selanjutnya gaji sistem penggajian TNI dan Polri. Gaji prajurit TNI dan anggota Polri ditentukan berdasarkan pangkat dan masa dinas. Lalu penempatan jabatan dan disiplin ASN dan P3K. Penempatan ASN didasarkan pada hasil penilaian kinerja, kompetensi, dan kebutuhan organisasi. Disiplin ASN diatur dalam PP nomor 94 tahun 2001 yang mengatur tentang pelanggaran ringan, sedang hingga berat dengan sanksi berupa teguran lisan sampai pemberhentian. P3K diatur dalam perjanjian kerja dengan disiplin yang hampir sama, namun mekanisme penegakan disesuaikan dengan kontrak kerja masing-masing individu. Lalu selanjutnya penempatan dan disiplin TNI dan Polri. Penempatan anggota TNI dan Polri mengikuti prinsip hierarki komando dan kebutuhan operasi di lapangan. Mereka dapat dimutasi antar satuan atau wilayah sesuai kebutuhan negara. Disiplin diatur secara tegas. TNI tunduk pada hukum militer, sedangkan Polri tunduk pada kode etik profesi. Selanjutnya adalah pejabat pemerintah. Selanjutnya adalah tentang pejabat pemerintah, pejabat negara, dan pejabat daerah. Pejabat pemerintah adalah individu yang menduduki suatu jabatan dalam struktur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang ditunjuk atau diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka diberikan kewenangan tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Lalu selanjutnya pejabat negara, yaitu orang yang menduduki jabatan dalam struktur ketatanegaraan pada tingkat pusat yang kewenangannya ditetapkan secara tegas oleh Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan. Mereka memegang mandat untuk menjalankan fungsi kenegaraan yang strategis dan berskala nasional seperti presiden, menteri hakim, dan anggota DPR. Lalu pejabat daerah yaitu individu yang menduduki jabatan politik atau administrasi dalam struktur pemerintah di tingkat daerah yaitu provinsi dan kabupaten kota seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya minta maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.